Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang form method ya, tentang form method. Jadi metode atribut pada form. Nah, metode atribut pada form ini adalah sebuah metode yang menspesifikasikan bagaimana caranya untuk mengirim data pada sebuah form. Nah, adapun caranya yaitu bisa dengan menggunakan dua, yaitu get dan post. Nah, get itu adalah data dari form append ini apa ya, ke dalam URL dalam bentuk nama dan value-nya seperti apa. Kemudian panjang dari URL-nya itu terbatas sekitar 3000 karakter. Nah, jangan gunakan get untuk mengirimkan data yang sensitif ya, karena akan ditampilkan di URL itu di sini ya, di atas. Kemudian useful for form submission where a user want to bookmark the result. Jadi get ini digunakan lebih baik kalau misalnya si halamannya ini kalau misalnya mau di bookmark sama si user. Jadi kalau misalnya halamannya akan di bookmark oleh user, nah maka penggunaan get ini useful ya, sangat baik digunakan. Get lebih baik untuk data yang tidak aman ya. Jadi kalau misalnya data-data yang tidak sensitif itu bisa menggunakan get untuk metode pengiriman datanya. Sementara kalau post itu adalah pengiriman datanya di dalam body dari HTTP request-nya. Jadi tidak ditampilkan di URL di sini. Ya, dan juga tidak memiliki batasan ukuran ya. Nah, tidak mesti batasan ukuran, cuman kelemahannya tentu tidak bisa di bookmark halamannya. Ya, halamannya tidak bisa di bookmark. Ya, itu mungkin untuk penjelasan get dan postnya. Sekarang kita akan coba membuat terlebih dahulu formnya ya. Kita bikin formnya karena get dan post itu kan digunakan untuk mengirimkan data ya, untuk mengirimkan data. Aduh, sehingga harus ada formnya dulu. Nah, makanya kita mau coba bikin formnya terlebih dahulu. Oke, kita buka lagi proyeknya. Ini kemarin kita udah punya ini ya, foldernya udah ada. Kita bikin baru lagi aja. Kita bikin file baru. Misalnya di sini kita bikin form pendaftaran aja, daftar.php gitu ya. Nah, kemudian di daftar.php-nya kita akan coba bikin HTML. Kemudian ini title-nya sembarang aja lah ya. Kemudian ini kita copy ya bootstrap-nya. Kita akan menggunakan bootstrap nanti. Kalau sudah belajar bootstrap terus nggak pakai bootstrap, asa kurang kumaha gitunya, kurang indah. Nah, makanya diindahkan. Oke, ini bootstrap-nya sudah masuk. Kita tinggal bikin kontainer. Tuh, ini keyboardnya udah error, ada yang mau nyumbang keyboard. Oke, terus kita bikin formnya ya. Form grup, kita kasih row baris. Kita pakai label, kelasnya kita kasih kontrol label. Kemudian labelnya misalnya nama ya. Kemudian kita kasih di sini div md, misalnya nama panjang, udah biarin gini aja. Ini md3 misalnya. Kemudian di sini kita kasih input type text class form control. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu di localhost belajar i8 kemarin, kemudian tadi daftar.php.
seperti ini ya. Tuh. Kontrol label, harusnya sih benar. Kemudian baris selanjutnya kita copy aja. Yang kita pakai di sini nomor KTP. Nomor KTP mah nggak panjang-panjang, kita kasih misalnya 4 aja. Terus kita bikin lagi misalnya tempat tanggal lahir ya. Nah, ini untuk tempat lahirnya dulu kita bikin misalnya 4 ya. Oh, ini saya lupa kasih nama, name-nya. Name, nama. Terus di sini name apa nih? KTP ya. KTP, terus di sini name T lahir. Terus ini kita copy lagi, tapi di sini misalnya ini kasih 3 aja, tipenya date untuk TG lahir. Di sini berarti TMP aja, sini TGL lahir gitu. Kita coba lihat dulu ya hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, terus oh ya, tambahin lagi aja deh ya, kita akan coba tambahin buat ininya, misalnya jenis kelaminnya kita copy aja. Jenis kelamin, ini jenis kelamin kita mau pakai select aja ya, pilihan select name kelamin, terus kelasnya form control sama. Kemudian di sini kita pakai option. Nah, saya mau pakai 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki ya. Di laki-laki ini saya kasih 1. Nah, terus apa lagi ya? Dan terakhir alamat aja, kita nggak usah panjang-panjang. Alamat itu ya, ini menggunakan text area. Kolomnya kita pakai form control. Oke, seperti ini ya. Tinggal tambahkan satu button di atas, satu tombol di atas. Di bawah. Masya Allah. Ini agak-agak nih, suaranya udah mulai mau habis. Ininya berarti kosongin. Kita pakai span aja di sini. Nah, karena kita mau kasih buttonnya di sebelah sini ya. Button type-nya saya pakai submit ini. Kemudian simpan dan saya kasih kelas di sini btn primary gitu ya. Jadi hasilnya seperti mana, kok nggak muncul. Nah, seperti ini hasilnya. Di atas biar nggak kosong, saya mau tambahkan sedikit judul. Cuma bikin H3 aja. Saya kasih kelas alert info aja. Formulir pendaftaran. Terus sama kasih jarak sedikit dengan
ke atasnya dan juga ke bawahnya. Dan ini kan form ya, jadi saya lupa membungkus ini ke form. Berarti tutupnya di sini ya. Seperti ini, kemudian kita pakai kelas form horizontal. Kalau pengen lebih rapih lagi bisa ngambil formnya dari dokumentasi Bootstrapnya ya, kalau pengen lebih rapih lagi. Oke, ini seperti ini kurang lebih untuk formnya. Nah, kemudian kita akan coba mengirimkan data ya, karena metode ini kan digunakan untuk mengirimkan data. Append itu, saya takut salah, kita coba buka di Google Translate. Untuk menambahkan ya, jadi append itu kan untuk menambahkan data, untuk menambahkan data pada form ke dalam URL. Jadi dia dikirim datanya ke URL. Defaultnya sih kalau misalnya kita tidak menggunakan metodenya di form ini ya, itu kalau saya tidak salah get. Coba saya klik simpan, tuh bener ya. Jadi kalau tidak kita isi seperti ini ya, kita tidak isi metodenya, itu dia secara default akan menerapkan get. Jadi kalau get itu akan ditampilkan di URL-nya seperti ini ya. Nah, nama ini, nama KTP, TMP lahir itu adalah ngambil dari NIM-nya ya, NIM dari setiap input formnya ya, dari setiap input formnya. Kalau misalnya, makanya ya kalau kita menggunakan get, karena ditampilkan di URL tentu datanya tidak aman ya, datanya tentu tidak aman, tapi kelebihannya bisa di bookmark gitu. Kalau misalnya post itu dia tidak ngambil ke sini. Misalnya kita isi ya metodenya di sini. Ya mudah-mudahan ininya nggak nempel lagi. Metode post gitu. Ya, kita coba simpan. Nah, kita lihat dulu source-nya. Ini enggak, guys. Oh ya, udah post tuh ya. Post. Kalau post itu data tidak terkirim di sini. Kalau tadi kan dia terkirim di sini. Tuh. Ya, jadi dia nggak ada. Dia nggak ada. Sekarang bagaimana cara kita menangkap datanya? Ini kan cara ngirim datanya. Nah, data dikirim kemana? Nah, tentu macam-macam ya, bisa ke halaman ini sendiri atau bisa ke halaman yang lain. Itu sih terserah nanti ya. Kita semua sekarang akan coba si datanya itu akan ditangkap di halaman yang lain ya. Kita akan coba tangkap datanya di halaman yang lain. Nah, otomatis berarti kita harus bikin lagi file baru ya. Misalnya detail aja ya. Detail.php. Nah, ini sama ya, kita pakai ini HTML5 detail pendaftar misalnya. Kemudian kita pakai ini juga, bootstrap juga. Terus headnya. Nah, supaya si data ini dikirim ke halaman detail ini, maka caranya cukup sederhana. Kita tinggal tulis saja nama file detail ini di actionnya. Sini, detail.php gitu. Maka si data yang ada di dalam form ini itu akan dikirim ke file detail. Di file detail ini kita tinggal tangkap aja datanya. Cara menangkap datanya tuh macam-macam ya. Yang jelas tuh pakai PHP pasti ya. Nggak pakai PHP juga bisa sih. Cuman kan kita belajarnya PHP. Jadi kita pakai PHP untuk menangkap datanya. Teknik untuk menangkap datanya bisa dimasukkan ke dalam variabel dulu. Jadi datanya itu kan yang ditampung tadi dimasukkan ke dalam variabel, atau bisa langsung aja kalau misalnya ini kan mau ditampilkan lagi ya, mau ditampilkan langsung ya, cuma terserah aja gitu kan. Sekarang kita bikin div dulu aja.
untuk kontainernya. Terus kita bikin judul, ini samain aja sini judulnya. Kalau ini formulir, kalau di sini detail pendaftar pakaian. Sekarang kita akan coba datanya dimasukkan ke dalam, ditampilkan ya, nanti ditampilkan, cuman saya mau masukin ke tampilan detail kayak form gitu, tapi nggak input gini gitu ya. Nanti bisa dicek aja hasilnya. Jadi masukin ke table, tapi bukan table yang tabel gimana gitu ya, bukan tabel berbentuk tabel kayak Excel gitu, tapi tabel ini untuk membantu ini aja penampilan datanya supaya lebih bagus. Saya pakai class table, kemudian saya pakai hover aja, pakai table hover. Pakai strip nggak ya? Boleh deh, table strip. Terus saya bikin di sini tr ya, terus td. Nah di sini saya kasih yang pertama apa, nama ya, nama. Terus kita kasih td lagi titik 2, terus kita kasih lagi. Nah ini hasilnya ya, hasil yang dari sini nanti akan ditampilkan di halaman detail ini. Jadi kita coba dulu aja. Ini kan udah di refresh belum, saya lupa. Kita coba. Nah jadi masuk ke detail ini ya, detail pendaftar. Jadi saya pengennya masuk ke sini gitu, nama, terus siapa gitu, alamat dan sebagainya. Ini div-nya kurang turun. Oke, sini ya. Nah supaya si namanya nanti muncul di sini ya, itu kita bisa pakai cara untuk menangkap datanya, yaitu dengan menggunakan perintahnya sih. Perintahnya ini ya, saya pengen di atas ya, php. Perintahnya adalah ini. Kalau misalnya di formulirnya kita menggunakan post ya, ini post metodenya, maka ditangkapnya dengan menggunakan post lagi. Tapi kalau misalnya menggunakan get di metodenya, ya, kita metodenya menggunakan get misalnya, maka ditangkapnya pun dengan menggunakan get juga. Nah, seperti ini. Kemudian disebutkan kolomnya atau fieldnya atau nama dari objek inputannya ya, kayak misalnya di sini name-nya ada nama ya, maka di sini juga nama gitu. Jadi kan dia ditampungnya di get nama. Nah, kita tinggal panggil aja. Kemudian ini terserah mau di echo langsung atau mau dimasukkan ke dalam variabel, itu bebas aja. Kayak misalnya ini kita masukkan ke dalam variabel gitu ya. Kita bikin variabel nama sama dengan gitu. Maka ketika mau ditampilkan di sini kan kita tinggal tampilkan aja php echo nama ini. Terus yang keduanya misalnya kita mau langsung aja nggak pakai variabel kayak gini, kita mau tampilkan langsung untuk nomor KTP-nya, kita pakai langsung aja bisa gini, get terus nama name-nya KTP. Nah, ini Anda harus pastikan name-nya sama persis, karena kalau misalnya name-nya beda itu pasti nggak akan muncul. Terus apalagi setelah KTP, tempat lahir, tempat tanggal lahir. Nah, ini dua nih tempat tanggal lahir ya, jadi ada TMP lahir, kemudian kita tambahkan stringnya dengan koma, spasi, tambahkan lagi dengan tanggal lahir ya. Kita copy aja ininya. Nah, kita tinggal ganti ini tgl lahir. Kemudian selanjutnya adalah setelah tempat tanggal lahir jenis kelamin ya.
jenis kelamin, bukan kelas min. Nama NIM-nya kelamin ini ya. NIM-nya kelamin. Kemudian terakhir alamat. Alamat. Oke, kita coba simpan. Ini menggunakan get ya. Ini menggunakan get sehingga si datanya nanti akan terkirim ke sini. Kita refresh dulu. Kita lihat ininya dulu, takutnya masih nempel. Oh ya, ini udah get ya tuh. Oke, kita coba misalnya namanya Muhammad Sofwan Romli. Ini mohon maaf nih ngetiknya agak-agak ini udah keyboardnya jelek, tangannya juga sakit soalnya. 320211 bla bla bla. Kemudian tempat lahir misalnya Sukabumi. Nah, untuk tipe input ya, untuk tipe input date ini kan ya, tipe input date itu kalau misalnya kita menggunakan Chrome itu akan muncul kalender seperti ini. Begitupun Firefox versi terbaru. Firefox versi lama itu nggak muncul seperti ini. Dan itu bawaan dari browser ya. Jadi kita nggak bisa ini, misalnya nih saya coba pakai Firefox, kebetulan sih Firefoxnya kalau salah yang baru. Sukabumi misalnya kita lanjutkan 02 01 tahun 1999 misalnya, jenis kelaminnya pastinya laki-laki, alamat misalnya Cibadak. Terus kita simpan. Tuh, datanya dikirim ke sini. Nama ya. Terus ada KTP, tempat lahir, tanggal lahir ditampilkan seperti ini. Gitu. Ya kalau misalnya menggunakan get. Nah, kalau misalnya menggunakan pos, kita coba ya. Yang udah terbuka nih. Nah, kalau Firefox beda lagi kan ininya, format ininya ya. Bentuk kalendernya karena ini memang bawaan dari si browsernya. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi kita ganti sekarang menjadi pos ya. Kita coba pakai pos. Jadi untuk cara menangkapnya bisa langsung ditulis di echo seperti ini atau dimasukkan ke dalam variabel. Itu sih tergantung kebutuhan ya, mau pakai yang mana. Sekarang karena di sini menggunakan pos, maka di sini pun saya harus ganti semua nih getnya, harus ganti semua jadi pos. Jadi saya pakai ini aja, di replace aja deh. Ya getnya saya replace jadi pos gitu. Oke. Nah, sekarang sudah terreplace semua, kita coba simpan. Nah, kita lihat perbedaannya kalau pakai pos seperti apa. Kita refresh, kita cek dulu ini udah ganti belum sintaknya. Oke, udah ganti jadi pos. Nama misalnya namanya kalau tadi kan Muhammad Sofwan Romli, kita bedain Sofwan aja, nomor KTP-nya 32 aja. Karena kan ini nggak ada validasi ya. Ingat komputer itu bodoh, komputer nggak tahu loh format penomoran KTP itu seperti apa. Jadi dia bisa isi sembarangan. Makanya kita harus validasi nanti. Tempat lahir misalnya mau pakai angka mau pakai apa sih terserah kita karena nggak ada validasi. Sekali lagi 0101/1925 misalnya. Ini laki-laki Duka gitu alamatnya. Kita coba simpan. Jadi kalau pakai pos itu tidak ditampilkan di sini. Kalau pakai get itu ditampilkan di sini. Itu aja dulu. Oh ya, ini kita tambahkan di sini untuk kembalinya. Kita ke halaman yang tadi. Kita tambahkan kembali di sini. Di mana ya? Di bawah aja kayaknya, di bawah table. Kita bikin di sini di row. Terus kita kasih A. Maju ke daftar ya. Daftar .php, terus supaya bagus kita kasih class button. Nah, ya makanya tadi ya kalau misalnya kita pakai get itu bisa di bookmark, jadi datanya tetap muncul. Tapi kalau pakai post dia nggak bisa.
ya datanya nggak akan muncul ketika di refresh, makanya harus kembali dulu baru kita klik simpan di sini tuh. Nah, ini udah muncul tombol kembalinya. Oke ya, video kali ini sekian dulu. Ini silahkan diikuti untuk tutorialnya, sehingga nanti pembelajarannya kita bisa melanjutkan dari sini. Itu aja dulu untuk videonya. Terima kasih, kita kembali lagi ke grup.